Masyarakat Banten minta jawaban, Pak Anies berani tidak menyelamatkan NKRI? Wassalamualaikum. Bismillah, insya Allah dijalankan. Kehadiran kami di sini adalah untuk bersilaturahmi dan sekaligus kami ingin mendengarkan dan mendapatkan nasihat untuk kita sama-sama tahu. Saya mendapatkan amanat menjadi seorang calon presiden. Pak Kiai, saya tidak mendirikan sebuah partai. Saya tidak mengumpulkan uang. Kampanye ini, kegiatan ini semua, saya mendapatkan amanat. Saya sedang bertugas di Jakarta. Kemudian saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Nah, saya menerima ini sebagai sebuah amanah. Saya terima sebuah amanah. Saya sering sampaikan, saya berada di dalam tempat seperti ini. Saya analogikan Kiai seperti berada di saf terdepan di sebuah masjid, di belakang imam, di saf terdepan. Tapi sampainya di saf depan itu bukan saya melangkahi saf-saf yang ada di kanan kiri dengan membuka kanan kiri, tetapi yang terjadi adalah jamaah di masjid ini bergoyang kanan kiri, dorong kanan kiri. Saya kegeser kanan, kegeser kiri, sampai kegeser ke paling depan. Iya. Kalau yang tadi Pak Yai sebutkan tetap bersama, barangkali yang paling depan. Jadi saya menerima ini sebagai sebuah amanah. Karena itu kami menjalankan ini dengan sebuah ikhtiar yang mudah-mudahan kita jalani dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sehingga nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Amanat ini besar, tapi insya Allah tidak berat. Bila dapat ridhonya, yang besar itu ringan. Bila tidak ada ridhonya, yang kecil saja berat. Nah, karena itulah ketika kami memulai perjalanan ini, ketika kami berencana untuk ke ujung paling barat dari Pulau Jawa, ke sebuah tempat yang memiliki tradisi perjuangan yang dikenang bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi juga tercatat hingga lintas benua, Banten. Banten. Dan di tempat ini, kalau kita lihat dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, di ujung abad 19, disinilah pertama kali terjadi gerakan pemberontakan yang luar biasa. Yang kemudian kalau kita istilahkan Belanda itu tergetar dengan pergerakan para ulama, para kiai pada waktu itu. Dan itu dicatat semuanya. Karenanya kami datang ke sini ingin mendapatkan hikmah dari zuriat yang ada di sini, yang sudah lintas generasi membawa semangat perjuangan yang membuat kita semua sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia itu punya catatan gemilang sejarah yang membanggakan. Kami bersyukur betul dapat kesempatan untuk tiba. Karena itu saya agak menyesal tadi ketika sampai di sana sudah menunaikan sholat zuhur asar di jamak qashar tadi, sehingga tidak sempat. Tapi nanti saya ingin sujud di sini. Insya Allah diizinkan untuk bisa sujud di sini, sehingga kita bisa bukan hanya satu mendapatkan nasihat dari semua para ulama kesepuhan Banten,
juga berkesempatan untuk bersujud di sebuah masjid yang punya catatan luar biasa gemilang ini, dan kemudian ingin berziarah. Jadi kami melihat bangsa ini sudah terlalu sering tergores. Seringkali terjadi polarisasi yang tidak dijaga sehingga menjadi friksi, lalu menjadi konflik. Lalu kalau konflik dibiarkan jadi pecah. Ada urutannya, tidak mendadak pecah. Polarisasi jadi friksi, dibiarkan friksi jadi konflik, konflik dibiarkan jadi pecah. Dan seringkali itu dimulai dari kata-kata. Karena itu saya malah merasa sudah saatnya kita mengirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, bukan pesan yang membuat kita merasa terpisah-pisahkan. Kenapa? Asal usul tidak bisa dipersatukan. Kalau ada yang bisa mempersatukan asal usul, saya ingin lihat. Asal usul tidak bisa dipersatukan, tapi tujuan bersama kita bisa bersatu. Tujuan itu yang mempersatukan. Dan insya Allah ini yang kami bawa buat para kiai, para ulama yang saya sangat hormati. Tujuan yang ingin kita capai, misi yang ingin kita emban adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam perjalanan itu, kalau namanya menghadirkan keadilan, pasti akan menghadapi tantangan. Dari mulai sindiran sampai cacian. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan ini. Insya Allah ini diuji. Doakan didekatkan dengan ikhlas. Dengan begitu melewati ini semua dengan rasa tenang. Jadi para alim ulama yang saya amat hormati, khususnya ulama Kasepuhan Banten, kami merasa sangat bersyukur pada sore hari ini bisa bersilaturahmi langsung, dan tadi sudah mendengarkan nasihatnya. Insya Allah nanti akan dijadikan pedoman Pak Kiai. Dan tadi pesannya kita harus bersiap untuk menjalankan tadi panjang harus kurban. Insya Allah pegangan tadi Al-Kautsar nanti dibaca ulang berkali-kali. Secara hitungan mungkin paling pendek, tapi mungkin itu jalur yang paling tepat untuk mencapai perubahan yang kita harapkan. Jadi mohon doanya dan doakan agar kami bisa didekatkan dengan amanah, didekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan ikhlas. Karena rute yang hendak dijalani adalah rute yang penuh dengan tantangan. Tapi tadi diceritakan dengan amat indah oleh MC kita, itu bagus Imam Ibrahim, yang waktu itu tidak ambil beasiswa di Jakarta tapi ambil beasiswanya di Mesir. Insya Allah nanti ini menjadi ulama hebat dari Banten nantinya. Tadi dipesankan ketika Sultan diminta untuk memilih, dia memilih bukan mempertahankan materi, tapi memilih untuk mempertahankan spirit harga diri dari Kesultanan Banten. Dan itulah yang ingin kita jaga sama-sama ke depan. Mohon kami sekali lagi diberikan nasihat, diberikan bimbingan, dan insya Allah dengan itu kami insya Allah ikhtiarkan untuk bisa melaksanakan itu semua. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ambil alih protokolnya. Tadi dapat isyarat dari Bapak Pimpinan. Tadi acara sudah habis sampai di sini. Yang sudah saya catat 5 orang. Tinggal dikirim aja pertanyaannya ke beliau. Beliau jawab. Ya. Jadi sekarang sudah nggak ada waktu lagi. Tinggal mungkin sedikit saja. Karena masih ada 4:30 ini, ya, masih ada waktu sedikit, ya.
Tadi saya tanggapi omongan Pak Anies sedikit tadi tentang istiqomah. Cuman istiqomahnya jangan nurutin saya Pak Anies. Kalau saya kan istiqomah istirahat nggak ada kom 5. Iya, saya kan DRS di rumah saja, nggak kerja, nggak kemana di rumah aja. Jadi istiqomah saya itu istirahat nggak ada kom, ulah nurutan Pak Anies ulah. Nah istiqomah asli, gitu ya. Itu aja. Saya minta ikhlas ridhonya kepada Abah Mansur dari Bojonegara. Beliau adalah salah satu cucu dari pejuang Geger Cilegon, Kiai Wasit Abah Mansur Muhyiddin. Ya, dimohon ikhlas ridhonya untuk membacakan doa untuk semua staff. Ya, boleh diisi 5 menit saja kalau mau ngomong. Kalau singkat cukup duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari masyarakat Banten yang sudah 3 kali deklarasi Anies Baswedan Presiden RI 2024-2029. Sudah 3 kali deklarasi. Saya selalu diundang duduk di depan ikut deklarasi. Sekarang Abah Anies ada di depan kita. Sebagai masyarakat Banten mengharapkan ke depan punya pemimpin di samping cerdas, amanah, juga pemberani. Yang dimaksud pemberani di sini berani menyelamatkan NKRI. Masyarakat Banten minta jawaban, Pak Anies berani tidak menyelamatkan NKRI? Wassalamualaikum. Bismillah, insya Allah dijalankan. Amin ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wa najjina minal qaumil kafirin wa najjina minal qaumil fasiqin wa najjina minal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.